Kita mulai ya, jam 10.45. Oke, Pak. Nanti misalkan ada teman atau apa, artinya yang belum bergabung, bertanya-tanya tentang apa, bisa disampaikan dari kalian sendiri. Artinya yang ikut hari ini adalah kalian ini, berapa orang, 10 orang, atau nanti bisa dialihkan ke saya. Artinya semua tentang perkuliahan, khususnya untuk prodi MPI, maka silahkan ditanyakan kepada saya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, teman-teman atau anak-anak saya atau mahasiswa saya, program studi manajemen pendidikan Islam yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini, ya puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka meskipun secara daring atau secara live Zoom. Namun secara inti atau secara substansi ini tidak mengurangi makna atau esensi dari apa yang kita akan bahas nantinya. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap terlimpahkan terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rasulullah. Seperti yang saya sampaikan bahwa PPAK ini ya pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan ini sebenarnya di level institusi itu sudah kalian lakukan di 2 atau 3 hari kemarin ya? 2 hari atau 3 hari ospek kemarin? 4, Pak. 4 hari? Mantap. Artinya itu di level institusi. Silakan kalau dibuka malah enak semua. Artinya saya tahu, oh ini Sahrul, ini Fitri, ini Sidan. Nah, itu Fadil ganteng gitu. Ustadz ini kayaknya ini. Dah. Artinya apa? Dari 4 hari ke kemarin itu sudah dijelaskan, sudah diterangkan secara institusi. Artinya apa? Ini ketika hari ini kita melakukan PPAK untuk tingkat prodi, maka ya sudah barang tentu ini nanti ya saya akan menjelaskan ruang lingkup, saya akan menjelaskan tentang apa yang ada di prodi MPI. Artinya lingkupnya, skopnya lebih kecil dibandingkan apa yang dialami atau apa yang kalian lakukan di 4 hari yang lalu. Yang jelas pada hari ini saya berbahagia karena setiap tahun memang saya adakan seperti ini untuk sebagai media ta'aruf ya. Katanya orang-orang tak kenal maka tak saya. Maka yang kedua, media seperti ini adalah saya gunakan untuk sosialisasi apa yang ada di MPI, apa yang kemudian menjadi harapan kalian, menjadi keinginan kalian, maka nanti bisa ditanyakan kepada saya. Akan saya tampilkan slide-slide-nya. Namun sebelumnya saya sepertinya harus berkenalan terlebih dahulu. Ini saya dulu atau kalian dulu? Bapak dulu. Bapak dulu, Pak. Pak. Bapak dulu. Nama saya Mahfud Effendi. Itu Cak Mahfud itu sebutan atau panggilan. Kalau kami nama saya nanti di dosen tetap ada nama lengkap saya. Nama saya Mahfud Effendi. Tinggal di Jalan APT Pranoto, Gang Safaat. Ada yang dekat situ enggak? Dekat. Kita Pak, dekat saya. Di mana Fadil? Di dekat Patung Singa Pak. Patung Singa dekat tangga kita. Toko plastik. Tangga meskipun beratusan meter itu. Jauh. Kemudian istri, alhamdulillah. 2, Pak. 1. Alhamdulillah. Kemudian anak baru 1, cowok Muhammad Mustafa namanya. Ada Muhammadnya semua. Kemudian untuk tingkat pendidikan S1 saya di Inkava Gresik di PAI, kemudian yang kedua di Universitas Sunan Ampel atau UIN Sunan Ampel Surabaya. Artinya S1 saya di Jawa, S2 di Jawa. Kemudian ini ada wacana kalau nanti memang S3 di Kalimantan ya enggak apa-apa. Doanya moga-moga bisa terrealisasi. Karena memang banyak dosen kita MPI itu ada 2 yang studi lanjut, artinya ada S3 nanti.
Ada Pak Mukhtar sama Pak Ramdanil yang saat ini sedang menempuh pendidikan S3. Ya mudah-mudahan saya ketularan. Kemudian itu nama sudah, alamat sudah, kemudian keluarga, pendidikan. Saya rasa sudah cukup, artinya ya tidak terlalu banyak-banyak pula, tidak saya sampaikan pengalaman-pengalaman apa. Saya ini oke, saya bergabung di STAIS ini sejak 2016. Dulu kampus kita bukan di Soekarno-Hatta, tapi di APT Pranoto, dekat rumah saya itu. Kelihatan gedungnya atap itu terlihat setiap hari kita lewati. Kalau kalian lewat di Jalan APT Pranoto mau ke arah Tangsel, itu pasti Anda melewati kampus STAIS. Nah, pada 2016 pas pindah kampus itu, nah kebetulan saya juga pindah, artinya mulai masuk di sini. 2016 saya dosen biasa, kemudian 2019 diberikan amanah untuk menjadi kaprodi. Nanti untuk secara singkat atau profil ada di slide yang akan saya bagikan. Oke, silakan. Itu mungkin perkenalan dari saya, singkat perkenalan biografi tentang saya. Sekarang analisna dari mana? Tinggal di mana? Lis? Gang Haji Sahrul sangat tak lama. Gang Maisaro. Mana itu? Tembusan Sahara. Maisaro. Tembusan Sahara. Saya kurang familiar. Oke lah, besok saya searching. Dulu alumni mana? SMA Hidayatullah Bontang. SMA Hidayatullah Bontang. Oke, mantap. Apa prodinya dulu, jurusannya? Di IPS. IPS. Mantap. Kemudian Atika? Tinggal di mana Atika? Atika di Jalan Mula Warman, Pak. Mana Sangatta itu? Selatan. Sangatta Selatan. Tetangga sama Lisna? Enggak, Pak, jauh. Oh, tapi sama-sama Sangatta Selatan. Dulu alumni mana? SMA Hidayatullah Bontang juga, Pak. Oh, ini tetangga semua kayak ini. Tapi tinggalnya saat ini di sini ya? Di Sangatta? Iya, Pak. Oke, Di Sangatta. artinya dulu beberapa tahun yang lalu ada juga yang bolak-balik dari Bontang, karena memang asli Bontang dia. Yang Wahau juga ada banyak. Tapi ndak ini juga dia untuk perkuliahan ya harus mau tidak mau harus bolak-balik. Biasanya mereka ambil yang kelas weekend yang di Jumat Sabtu karena biar tidak terlalu lama di Sangatta. Atika sudah, Aziza Asmaul Husna. Tinggal di mana? Di Jalan Poros Sangatta Bontang, kilometer 3. Dekatnya pondok siapa itu? Ya, siapa itu namanya? Di seberang terminal. Mana? Di seberang terminal. Oh, dekat aja, berarti tidak sampai. Di sana itu ada pondok pesantrennya siapa? Itu lupa saya. Karena beberapa waktu lalu saya penelitian di sana. Alumni mana dulu? SMK Negeri 1 Utara. Pak. SMK? SMK Negeri 1 Sangatta Utara. Pak Wardan. Iya, Pak Wardan. Oke, ada Pak Muhib Huda, kenal? Kenal, Pak. Karena memang guru agamanya beliau. Muhammad Syahrul Ramadan. Tinggal di mana, Dul? Di Gang Family, Pak. Gang Family ini kayaknya familiar saya ini, sering saya lewat-lewati ini. Gang Family. Alumni Depan mana? Alumni Darul Hikmah Boarding School Bontang. Darul Hikmah Boarding School. Mantap, ini anak pesantren berarti ini. Top. Kemudian Dinda Triananda. Tinggal di mana? Tinggal di Sangatta Lama, Gang Bokasi. Gang Bokasi ini saya kurang eksplor ini untuk yang Sangatta Lama. Karena banyak yang belum tahu ini di mana. Kalau Sangatta Utara pun ya jarang juga saya menghafal. Alumni mana dulu? SMA Negeri 1 Sangkulirang. Sangkulirang, SMA? Iya. Kenal Pak Surono? Kenal. Guru agama di sana? Iya. Itu senior kami, artinya beliau adalah ya merupakan perumus, perintis juga bisa dikatakan. Artinya ya orang sepuh di sinilah di STAIS. Karena memang awal berdirinya beliau banyak berkecimpung, ya ikut membantu untuk membesarkan nama STAIS, ya beliau itu termasuk Pak Surono, gurunya Dinda Ananda. Fadil Ramadan, tinggal di mana Fadil?
Di dekat Patung Singa, Pak. Yo, yang tadi, yang Di toko toko plastik pinggir. apa tadi itu? Ya. Ya, Alumni mana dulu? alumni Mandua Samarinda. Mandua Samarinda. Di mana? Jalan apa itu? Di Jalan Harmonika dekat Stadion Sekiri. Oh, dekat ini Stadion tiap hari. bola. Ya, tiap hari tadi nobar terus ini. Kalau nggak ada tiket langsung aja panjat lewat tangga itu. Fadil Ramadan Nur Fitri. Tinggal di mana Fitri? Jalan Cutnya Dian, Pak. Mana itu? Sangatta Utara depan lapangan SCQ. Oh, dekat tetangga berarti ini. Alumni mana dulu? SMK Negeri 2 Pinram, Pak, jurusan RPL. Pinrang berarti Sulawesi ya? Yes, sir. Selatan. RPL apa itu? Ya, Pak. Apa RPL jurusannya katanya? Rekayasa perangkat lunak. Tahun berapa, Nah, berarti hubungannya dengan sistem informasi manajemen ini nanti berhubungan. Di dunia pendidikan itu, Iya, Pak. ya, selain jasa yang digunakan, maka ada nanti namanya jasa untuk pemasaran. Bukan pemasaran produk, tapi pemasaran jasa pendidikan. Misalkan tadi tentang sistem informasi manajemen dan seterusnya. Artinya itu nanti kaitannya dengan apa yang dipelajari oleh mana tadi Fitri? Oh itu. Ya, itu nanti ada kaitannya. Makanya kalau memang ini pilihannya di sini, maka bagus. Iya, Pak. Kemudian Irma. Ya, Pak. Tinggal di mana Irma? Di Jalan Hidayatullah nomor 24A. Hidayatullah dekat masjid. Di samping Gang Puring. Sampingnya. Dulu alumni mana? Ya, Pak. Alumni mana dulu? SMK Negeri 13 Lu. Mana? SMK Negeri 13 Lu. Mana itu? Sulawesi. Oh, berarti luar Kalimantan sini. Mantap. Nur Sairah. Tinggal di mana Nur Sairah? Di Jalan Poros Bontang, Kilo 1, Pak. Kilo 1. Berarti masih dekat-dekat sini aja. Jembatan apa? Jepang. Jembatan Pinang. Lewati Jembatan Pinang, Pak. Atas lagi. Lewat. Berarti ya apa? Jalan apa itu? Belah itu kah? Sebelahnya Loamali, Pak. Oh, Loamali ada itu. Loamali itu SMK apa namanya? Hasanuddin. SMK Hasanuddin. Ya. Nur Sairah sudah, Saharul sudah, Nur Fitri. Irma tadi sudah belum, Irma? Sudah ya. Zidan Maulana. Firza Pak belum. Mana Firza? Oh, Zidan dulu, Zidan itu open sudah. Oke, Zidan tinggal di mana Zidan? Halo. Itu belum terbuka kamu itu mic-nya paling. Tes. Ya, masuk. Ganti. Ya. Tinggal Zidan. di Jalan Permai nomor 8, Pak. Jalan Permai. Mana itu? Di belakang Bank Kaltara. Oh, klinik siapa itu? Oh, siapa itu? Triana. Bu Bidan. Ya, Bu Bidan. Ya, Pak, dekat itu, Pak. Dulu alumni mana? SMA 2 Muara Badak, Pak. Muara Badak itu berarti arah Samarinda sana ya? Iya. Saan. Oh, jauh. Sekarang tinggal di sini ikut dengan siapa? Kakak sepupu, Pak. Oke, artinya kalau sampean bolak-balik Muara Badak sangat tahu, lumayan. Zidan sudah, Kamaria. Iya, Pak. Kamaria, silakan open mic. Tinggal di mana? Tinggal di Pulau Miang. Tinggal di Pulau Miang. Mana itu? Negara mana? Kalimantan Timur.
Sangkulirang, dekat Sangkulirang. Oh, Sangkulirang, kirain mana? Pulau Miang itu soalnya di Jambi kayaknya juga ada itu. Dulu alumni mana? Hah? Alumni mana? Alumni Man Sangkulirang. Oh, berarti selain SMA ada juga MAN berarti? Iya, ada Berarti 3 di sini sama Yang Sangkulirang yang SMA tadi mana? Siapa? Dinda? Iya, saya Pak. Oke, ya, enggak apa. Oke, berarti tetanggaan kayaknya. Zidan, Fikih Ramadan. Fikih? Iya Pak, siap. Oke. Iya, Pak. Tinggal di mana? Tinggal di Bontang Pak. Bontang asli? Bukan Pak. Duh, gimana ini maksudnya? Enggak, maksudnya tinggalnya rumahnya ada di Marangkayu, cuman seringnya sekarang di Bontang. Berarti saat ini kalau memang masih online ya aman saja, meskipun sampean di Papua, meskipun sampean di luar negeri, kalau memang pembelajaran masih daring, masih online ya bisa diakses kemana-mana. Artinya masih bisa untuk dilaksanakan di mana tempatnya. Anda masalah, aman aja itu. Dulu alumni mana? Iya, siap Pak. Alumni mana dulu? MA Asadia Santan Pak. Mana itu? Sulawesi? Bukan Pak, di area Marangkayu juga Pak. Oh, sana. Oke, Fikih Ramadan sudah. Firza. Hadir Pak. Tinggal di mana? Tetangganya Padil Pak. Tangganya Fadil, mana-mana tadi? Fadil itu berarti Patung Singa? Patung Singa? Ya. Ya Iya. Pak. Oke. Alumni mana dulu? SMA Negeri 11 Pindrang Pak. Pindrang, Sulawesi juga. Artinya ya dimanapun kita berada, atau kalau misalkan di jalan atau apa, saat ini kan meskipun sekilas, oh ini Lisna, oh ini Atika, oh ini Dinda, ini Vicky, ini Fitri, ini Zidan. Artinya ya nanti suatu saat misalkan saya belanja antar istri kemana ya bisa disapa Pak. Meskipun saya masih plong-aplong, ini siapa kok tiba-tiba nyapa saya, nggak ngerti. Saya mahasiswa apa. Nah, artinya ya saling sapa, saling say hello lah katakan, kalau memang itu di satu saat kita bertemu di selain di kampus. Kalau di kampus ya bisa jadi kita bisa tiap hari ketemu di kampus. Oke, sudah, itu perkenalan. Artinya memang peribahasa tak kenal kata sayang itu perlu untuk kita terapkan, implementasikan. Nah, saat ini saya akan memberikan atau saya akan share screen tentang apa yang akan saya sampaikan. Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Kalau 4 hari yang lalu, kalian sudah mengikuti PPAK atau prospek di tingkat institusi, maka hari ini kita akan membahas tentang pengenalan budaya akademik yang ada di prodi. Artinya apa saja kegiatan atau apalah katakan selain perkuliahan, maka apa saja. Ya, untuk tahun akademik 2021-2022. Kayaknya untuk tahun depan kita akan digabung di prospek yang ada di institusi. Karena tadi Pak Pembantu Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan ingin menyampaikan bahwasanya sepertinya kalau digabung pada saat prospek institusi itu akan lebih efektif karena yang mengikuti banyak. Nanti Pak Prodi semuanya itu menyampaikan apa yang ada dalam prodinya masing-masing. Welcome. If you fail to plan, maka you plan to fail. Artinya jika engkau gagal merencanakan, berarti engkau merencanakan suatu atau sebuah kegagalan. Makanya kalau kita masuk di prodi manajemen, ya apapun itu kegiatan kita, apapun agenda kita, maka biasanya di awal itu harus kita rencanakan. Ya bukan hanya dalam konsep pendidikan saja, kalian pun dalam kehidupan ya pasti memiliki planning atau perencanaan yang sudah kalian susun. Misalkan saat ini usia 21 tahun katakan, atau 20 tahun. Rencana saya 4 tahun ke depan, maka saya harus S1. Lulus S1, 1-2 tahun lagi saya harus kerja. Ya. Atau kalau memang nanti saya studi lanjut ke S2, maka itu semuanya harus di planning secara matang. Lalu kemudian kalau memang ingin menikah, berkeluarga, nah itu semuanya harus memerlukan perencanaan yang matang. Nah, kalau kita gagal, artinya kalau kita ini tidak merencanakan dari awal,
ya pokoknya hidup itu ngalir terus lah, maka itu kita dari awal sudah merencanakan sebuah jalan, karena orang-orang besar itu banyak berangkat dari sebuah planning. Kalau bisa kalian saat ini ketika Anda mulai masuk perkuliahan itu silakan buat list 50 list yang akan kalian inginkan atau yang akan kalian capai. Misalkan satu, saya di semester awal ini ingin menjadi mahasiswa terbaik tingkat prodi. Ya, karena memang nanti tiap semester itu ada mahasiswa terbaik atau mahasiswa berprestasi tingkat prodi, dan kemudian di atasnya ada mahasiswa terbaik tingkat jurusan. Artinya setiap semester nanti ada penghargaan untuk mahasiswa. Nah, ini harus menjadi planning. Artinya saya harus menjadi mahasiswa berprestasi di semester 1, di semester 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bisa jadi yang kedua, saya ingin mendapatkan IPK sempurna katakan 4,00. Maka ini semuanya harus kalian tulis. Kalau bisa kalian membuat list sebanyak, katakan itu tadi ada apa namanya? Membuat list sebanyak keinginan Anda, maka itu akan menjadi harapan atau akan menjadi sebuah apa namanya? Cita-cita atau target yang akan kita raih. Kalau saya punya seperti itu, punya list, saya punya 100 list yang kemudian itu sudah saya tulis beberapa tahun yang lalu, kemudian saat ini tinggal centang. Kalau memang sudah ya kita coret atau kita centang dan seterusnya. Kalau semua list sudah terpenuhi, maka silakan buat list lagi. Tidak usah banyak-banyak, kalau 50 itu dirasa banyak. Ya, karena memang ini kan cita-cita. Misalkan saya ingin itu tadi, kuliah menjadi mahasiswa yang terbaik di tingkat prodi, tingkat jurusan, tingkat fakultas, di tingkat institusi dan seterusnya. Kalau itu dirasa memang, ini kayaknya berat ini, ya karena saya tidak biasa merencanakan sesuatu yang demikian. Biasanya saya merencanakan itu lebih mudahnya kalau belanja, kalau menghabiskan uang itu mudah Pak itu ya, 1 jam aja keluar itu nanti apa cepat untuk perencanaannya. Tapi kalau untuk masalah bidang pendidikan sepertinya kok susah. Nah, itu nanti silakan Anda perencanakan di awal. Ini masih mumpung masih awal perkuliahan, maka bisa disusun planning-planningnya. Jika memang sudah membuat sebuah perencanaan yang bagus di awal atau di depan, nah maka nanti kegiatan kita itu akan runtut dan enak. Tentang MPI, maka prodi kita MPI ini berdiri pada tahun 2015 berdasarkan nomor SK yang terlihat, kemudian tahun buka artinya mulai membuka pendaftaran mahasiswa baru pada tahun 2016. Pas saya ke sini ya 2016 melamar menjadi dosen di sini, maka berbarengan dengan dibukanya prodi MPI. Sudah saya kasihkan alamat di Jalan Soekarno-Hatta. Kalau sebelumnya ini masih di APT Pronto. FB-nya MPI Eksekutif, ada IGRA-nya MPI Eksekutif juga. Nanti di akhir juga saya berikan alamat atau nama FB, IGRA, dan sama satunya channel YouTube-nya. Ini tentang MPI. Kemudian berikutnya visi dan misi. Ketika Anda masuk di prodi MPI ini, maka yang menjadi keinginan Anda ya itu apa? Ya, saya kembali ke stop share screen sih. Saya bisa tanya ke yang lainnya, kira-kira saya bisa tanya ke Sahrul Ramadan. Sampai masuk MPI ini tujuannya, keinginannya ingin menjadi apa lulusan besok? Menjadi apa sih namanya? Kalau sesuai dengan ini Pak, ingin menjadi kayak staf-staf bidang pendidikan. Nah, Pak, memang ya makanya profil kita itu adalah sebagai administrator. Ya, nanti di setiap lembaga pendidikan, baik itu formal ataupun non formal, itu pasti membutuhkan seseorang yang namanya administrator, artinya yang mengurusi bagian administrasi sekolahan. Nanti untuk profilnya akan saya jelaskan juga. Atika, kuliah ambil prodi MPI ingin jadi apa harapannya? Harapannya Pak, ilmunya bisa bermanfaat buat orang lain Pak. Pasti itu masih umum. Artinya harus dikerucutkan. Artinya saya ingin jadi ini, jadi itu. Nah, berguna bagi nusa dan bangsa itu sudah pasti itu. Apa Atika, pengen jadi apa? Kan sekarang sudah bekerja Pak. Di mana? Jadi sekarang
Ngajar di sekolah mahkota balita. Pengajar, ya bisa. Zidan ingin jadi apa, Dan? Jadi Wah, ini ketiduran kayaknya Zidan ini. Yap, Dan bangun. Saya pengen jadi ini Pak, karena sering bekerja jadi manajemen, pengen tahu urusan pengeluaran pemasukan data gitu no Pak. Mantap, itu masalah keuangan nanti itu. Ini ngalah-ngalahin ibu-ibu ini. Jadi semua itu ada neraca, ada nota. Kalau di manajemen keuangan atau manajemen pembiayaan, ya jadi itu sebelum kita merencanakan, maka butuh yang namanya need assessment. Artinya butuh kebutuhan apa yang harus kita inginkan atau yang kita butuhkan secara mendesak. Katakan yang wajib lah apa. Maka itu nanti ada di manajemen keuangan atau manajemen pembiayaan. Artinya lebih ingin mengetahui lebih mendalam tentang pembiayaan. Fitri? Ya Kak. Apa? Ingin apa? Ingin jadi apa? Jadi kan waktu saya SMK kan saya sudah mengambil jurusan RPL dan sudah mengetahui tentang komputer dan semacam kayak Microsoft seperti Excel dan Microsoft Word. Jadi bisa dibilang ini sudah berhubungan dengan kemampuan saya miliki di SMK dengan jurusan yang saya ambil ini. Dan terus saya juga tertarik untuk bekerja di bidang pendidikan, khususnya di bidang-bidang administrasi pendidikan seperti itu. Mantap sekali. Oke. Jadi intinya lebih ingin kerja di lembaga-lembaga pendidikan. Saat ini lembaga di bagian pendidikan adminnya. itu bagus ya. Saat ini lembaga pendidikan itu kurang branding di jasa pemasarannya. Kenapa demikian? Biasanya sekolah-sekolah itu untuk masalah website, untuk masalah promosi itu biasanya kurang. Apalagi saat ini dunia digital, ketika promosinya itu tidak kencang seperti yang lainnya, maka sudah barang tentu orang lain atau masyarakat itu akan susah untuk mendapatkan informasi dari sekolah tersebut. Makanya sekolah-sekolah yang brandingnya itu sudah tinggi, sudah high lah katakan, apalagi kelas internasional, maka itu tingkat promosinya luar biasa di media. Sudah hendak ini lagi sebenarnya kita pasang spanduk di pinggir jalan, oke lah itu cukup efektif. Namun saat ini dunia digital sudah mewakili semuanya. Makanya untuk sistem informasi manajemennya, jasa pemasarannya, bidang pendidikan itu bisa dilakukan nanti dilewati di sana itu tadi. Ya saya lanjutkan lagi, itu sedikit saya untuk testimoni. Tidak semuanya saya tanya satu persatu. Saya lanjutkan ya bahwasanya visi misi kita di Prodi MPI ini adalah menjadi pusat studi MPI yang bermoral, unggul dan profesional di kawasan Indonesia Timur. Kenapa kita ambil di Indonesia Timur? Ya meskipun pembagian wilayah waktu kita itu ada barat, ya ada timur, ada tengah, ada timur. Namun tidak itu maksudnya. Indonesia Timur adalah wilayah kita. Secara geografis itu memang di Kalimantan ini termasuk wilayah timur. Artinya apa? Prodi kita ini ingin menjadi prodi yang unggulan ya, di kawasan atau di kancah Indonesia Timur terlebih dahulu. Kalau memang ini nanti bisa, maka di level nasional kita juga harus mampu untuk apa? Untuk bersaing di tingkat nasional. Misinya adalah menyelenggarakan pendidikan pengajaran MPI yang bermoral, unggul, berprofesional, yang berbasis riset. Nah, maka beberapa mata kuliah itu nanti ada yang berbasis riset. Artinya artikel-artikel ilmiah yang saya buat, yang saya susun itu nanti bisa menjadi sebuah materi yang kemudian disampaikan di dalam perkuliahan. Kemudian menyelenggarakan penelitian, ya selain pembelajaran, maka juga ada penelitian. Maka kalian semua ketika besok akan selesai kuliahnya, maka sudah barang tentu akan menyelesaikan penelitian, yakni berupa akhir skripsi untuk S1, kemudian ada tesis untuk S2 dan disertasi untuk S3. Ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang MPI yang bermoral, unggul dan profesional. Artinya tridharma pendidikan itu tidak dapat kita pisahkan kalau kita di kampus itu atau di perguruan tinggi. Ada pendidikan dan pengajaran, ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ini tidak pernah harus semuanya itu bisa kita laksanakan. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan pendidikan swasta maupun negeri dalam bidang MPI. Ya, selain dengan sekolah-sekolah yang kalian nanti akan diterjunkan untuk magang atau PLP namanya pengenalan lapangan pendidikan, maka ada juga nanti akan diterjunkan di perpustakaan daerah, ada juga yang nanti diterjunkan di Kemenak, ada di Dinas
pendidikan. Kalau memang nanti itu rencana saya, tiap kecamatan itu kan ada dinas pendidikan, UPT pendidikannya di level kecamatan. Maka itu nanti bisa saya tembusi untuk diajak kerjasama. Syukur-syukur kita di level wilayah Kalimantan Timur, misalkan kita di Kemenak Kalimantan Timur atau di Dinas Pendidikan di Kalimantan Timur, kita bisa kerjasama, maka kalian ya magangnya itu di sana. Ya, sebagian yang diterjunkan di sekolah dan sebagian ada juga yang kemudian diterjunkan di kantor-kantor dinas-dinas terkait yang sudah melaksanakan MOU dengan kita. Yang kelima, menyelenggarakan pelayanan administrasi MPI yang unggul, bermoral, dan profesional. Nah, ini misi kita ya. Jadi visi kita itu adalah ingin membuat pusat studi yang bermoral, unggul, dan profesional. Kemudian di level misinya untuk mewujudkan visi, tujuan kita, keinginan kita, maka ada 5 misi yang kemudian ini harus harus dilaksanakan untuk mengegolkan atau ingin mencapai visi yang sudah dicanangkan. Ya, ini tadi selain dari pendidikan pembelajaran atau pembelajaran dan penelitian juga ada pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat ini merupakan salah satu bentuk dari implementasi dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Ini kayaknya tahun 2020 tahun kemarin nih. Ini baru 2 minggu kah seminggu itu katanya itu. Ya, baru PPL, baru PKL namanya, ya, KKL, ya, kuliah kerja lapangan, kemudian ditarik karena apa? Karena COVID-19 di Kutai Timur melonjak. Atau ya katakan saat itu masih di level nasional masih tinggi, sehingga harus ditarik kembali. Kayaknya 2 minggu ini kayaknya. Yang seharusnya 1 bulan lebih itu, 40 kali 50 hari itu. Tapi ternyata karena memang ada kondisi yang mendesak, maka ditarik kembali. Ada visi, ada misi, ada tujuan. Jadi goalnya, targetnya apa? Nah, yang pertama adalah menghasilkan sarjana dalam bidang MPI yang bermoral. Ya, bermoral yang seperti apa? Artinya ya kita memiliki etika yang baik. Ya, arti dari bermoral itu memiliki akhlak, tingkah laku, sopan santun, tidak tanduk. Ya, itu adalah merupakan hal yang harus kita garap pertama kali. Unggul artinya dalam bidang akademik dan non akademik ini kita harus menguasai. Maka nanti kalau memang ada suatu saat ada perlombaan, ada kompetisi atau apa, maka kita bisa bersaing di sana. Profesional artinya menjalankan sesuatu sesuai dengan yang dipegang atau yang dikuasainya. Ya, selain dari luar bidangnya, maka dia biasanya akan menyerahkan urusan tersebut kepada orang yang lain. Menghasilkan penelitian MPI yang bermoral, unggul, dan profesional dalam bentuk makalah. Makanya dalam academic writing itu yang pertama adalah untuk maba ini biasanya saya akan memberikan pendampingan pembuatan makalah. Bagaimana cara membuat makalah yang baik, yang benar, yang sesuai dengan etika penulisan karya ilmiah seperti apa. Laporan-laporan ini biasanya nanti PPL, KKL, maka biasanya diarahkan ke sana. Kemudian skripsi ini ya tugas akhir kalian besok. Ya, itu juga ada pendampingannya besok itu, pendampingan pemilihan judul skripsi. Jurnal artikel dan buku dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang ketiga menghasilkan pengabdian masyarakat dalam bidang MPI ini berupa PLP tadi, pengenalan lapangan pendidikan. Ini bisa jadi saya turunkan di sekolah. Ini levelnya kalau sekolah ini biasanya mulai dari TK paling rendah, TK, SD, SMP, SMA sampai di kantor dinas-dinas yang ada di kabupaten ataupun kecamatan, dan KKL adalah kuliah kerja lapangan, itu pengabdian pada masyarakat. Kemudian menghasilkan MOU, tadi sudah saya jelaskan, dan kemudian menghasilkan akreditasi program studi yang unggulan. Gelar akademik ketika kalian memilih prodi MPI, Manajemen Pendidikan Islam, jurusan tarbiyah, sekolah tinggi, ya, agama Islam sangat Kutai Timur, maka gelar akademik kelak yang akan kalian sandang adalah sarjana pendidikan atau SPD. Saat ini sudah dihapus SPDI-nya karena dimerger dengan lulusan umum. Ya, saat ini gelarnya sudah sarjana pendidikan semua sama. Jadi lulusan agama, lulusan universitas umum atau universitas Islam, maka gelarnya adalah sarjana pendidikan. Profil lulusan. Nah, ketika Anda masuk di MPI, ya, ketika Anda masuk di profil prodi MPI, maka profil lulusannya apa? Peluang kerjanya di mana? Maka ini setidaknya ketiganya adalah menjadi profil utama. Yang pertama adalah menjadi seorang administrator. Tenaga administrasi di sekolah bisa, di madrasah bisa, di perguruan tinggi bisa. Artinya dari lembaga formal ataupun non formal, dari jenjangnya dari pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi, kalian bisa untuk menjadi seorang administrasi di sana.
Dan tidak menutup kemungkinan kalian, karena memang di kita, di Kutai Timur ini banyak perusahaan, banyak tambang, maka bisa jadi nanti ke sana. Namun biasanya kalau di tambang, ini kan biasanya kan urusannya dengan ekonomi. Maka yang lebih spesifik di sana itu nanti adalah urusannya dengan siapa tadi itu, Zidan ke apa itu? Yang terkait dengan pembiayaan tadi itu. Ramadan kayaknya itu. Kalau di pendidikan maka ya nanti pas profil utama kita, profil lulusan kita adalah menjadi seorang tenaga administrasi. Yang kedua, headmaster atau kepala sekolah. Karena memang kita di manajemen pendidikan Islam itu nanti kita akan diberikan seperangkat pengetahuan, seperangkat kurikulum yang mana di dalamnya itu akan mendesain, akan mengelola sebuah lembaga pendidikan. Ini lebih-lebih ini ya dasar dan menengah lah, katakan kalau masih level S1 maka ini adalah dasar dan menengah. Artinya apa? Di pendidikan dasar, di pendidikan menengah ini Anda bisa menjadi seorang manajer atau menjadi pengelola atau kepala sekolah. Ya, tentunya harus melewati beberapa persyaratan. Kecuali jika kalian punya sebuah lembaga pendidikan, katakan yayasan, ketua yayasannya adalah ayah atau abi kalian, maka ya bisa menjadi seorang kepala sekolah langsung. Artinya apa? Profil lulusan yang kedua ini, ya selain menjadi tenaga administrator atau tenaga administrasi, Anda juga bisa menjadi seorang manajer atau pengelola lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah peneliti di bidang MPI. Maka siapapun kalian, siapapun kita, ketika kuliah di prodi MPI, maka kita bisa menjadi seorang peneliti atau menjadi konsultan peneliti juga bisa, atau asisten peneliti. Untuk profil tambahan, kalian bisa menjadi seorang guru juga bisa, karena nanti beberapa mata kuliah juga disisipkan untuk profil tambahan itu menjadi seorang guru. Tapi itu bukan profil utama ya. Profil utama untuk manajemen pendidikan adalah menjadi seorang tenaga administrasi di lembaga pendidikan, kepala sekolah, dan juga menjadi seorang peneliti di bidang MPI. Kalau guru itu hanya tambahan saja, hanya profil tambahan. Ini Kaprodi MPI. Yang pertama adalah Pak Agus Burhan. Ini orang Bandung, 2016 sampai 2019 beliau menjabat sebagai Kaprodi MPI, baru kemudian di tahun 2000, saya nulisnya berapa itu ya, 2019 pas. 2016 sampai saat ini, alhamdulillah masih diberikan kepercayaan untuk mengelola, untuk membawa prodi MPI. Dosen tetap. Nah ini ya. Jadi ketika tadi sempat saya baca bahwasanya memilih prodi MPI karena memang melihat kualitas dosen. Nah, ini yang pertama adalah Ramdhanil Mubarak. Ini adalah beliau, keahliannya adalah bidang manajemen lembaga pendidikan. Jadi masalah manajemen lembaga pendidikan nanti ini keahlian itu seperti ya, spesifikasinya. Bahwasanya beliau ini memegang pada mata kuliah manajemen lembaga pendidikan. Kemudian ada Pak Mukhtar MPD, ini keahlian beliau adalah pengembangan kurikulum atau pengembang kurikulum. Kedua orang ini, beliau ini ya Pak Ramdhanil dan Pak Mukhtar ini saat ini beliau S3, sedang studi lanjut di pendidikan S3. Ada juga Pak Iswanto, ini keahlian beliau adalah supervisi pendidikan. Kemudian juga ada Bu Indriani Rusmiati MPD, keahlian beliau adalah sosioantropologi. Ini lebih suka di masalah sosial budaya atau antropologinya. Berikutnya juga ada selain ini juga tentunya saya sendiri adalah dosen tetap yang ada di prodi MPI selain dari keempat dan ketiga atau ketujuh. Yang kelima adalah Pak Ibnu Faruk MPDI. Ini keahlian beliau adalah manajemen sarana dan prasarana. Kemudian juga ada Pak Abdul Qadir MPD, ini adalah bidang spesifikasi atau keahliannya di fikih, dan Pak Hamzah FMHUM ini di sejarah peradaban Islam. Nah, ini dosen tetap kita. Di MPI itu ada 8 dosen tetap ya. Ada saya, ada Pak Ramdhanil, ada Pak Mukhtar, ada Pak Iswanto, ada Bu Iin, Bu Indrayani ini nama panggilannya Bu Iin. Kemudian ada Pak Faruk, ada Pak Kadir, dan Pak Hamzah. Ini dosen tetap yang akan mengawal kalian, dosen tetap yang akan membimbing kalian dari awal proses input sampai kemudian besok di akhir perkuliahan. Nah, ini kebijakan strategis. Artinya mulai tahun 2021 sampai 2024 ini apa yang kemudian yang menjadi garapan besar prodi MPI. Maka ini saya sampaikan bahwa ini belum saya sampaikan di mana-mana ini, baru kalian aja ini. Kayaknya yang kakak kelas kalian belum saya sampaikan. Karena roadmap ini
baru selesai kayaknya 2 bulan 3 bulan yang lalu. Saya belum ada waktu sosialisasi untuk menyampaikan ini. Suatu saat ini bisa saya jadikan gambar PNG atau PDF atau apa, kemudian saya sebar atau share di media sosial. 2021 ini adalah internal empowering action. Artinya apa? Penguatan manajemen organisasi, tata kelola dan kepemimpinan. Baik itu kepemimpinan operasional, baik itu kepemimpinan organisasi ataupun kepemimpinan publik, kemudian eksistensi SDM dan pemenuhan sarana prasarana yang ada di prodi MPI. Kalau sarana prasarana ya kita tahu lah bahwasanya di kampus saat ini itu lebih bagus sarana prasarana dibandingkan jika kita memang di APT Pranoto dulu kan masih kecil ya, sekat-sekat gitu. Kemudian sekat-sekat kelasnya saat ini sudah representatif, artinya lebih memadai dibandingkan yang sebelumnya. 2022 besok Lecture and Student Empowering Action, artinya apa? Penguatan eksistensi dosen dan mahasiswa dalam hal publikasi, dalam hal riset atau publikasi ilmiah. Tahun 2022 ini garapan yang fokus kita adalah apa? Penguatan eksistensi dosen dan mahasiswa, artinya riset dan publikasi ilmiah. Ini untuk baik itu untuk dosen ataupun mahasiswa harus kita galakkan. Yang ketiga adalah empowering network. Bahwasanya Prodi MPI memiliki kerjasama lokal dan nasional yang berdaya guna. Kalau lokal itu tadi sudah saya sebutkan, ya diantaranya adalah sekolah-sekolah yang ada di Kutai Timur, yang jadi tempat PPL atau tempat PLP tadi itu, kemudian ada dinas pendidikan, ada dinas Kementerian Agama, kemudian ada perpustakaan daerah. Maka yang level nasional itu diantaranya ada Banjarmasin, kemudian ada juga Samarinda juga ada. Kemudian di mana Jogja, Win Jogja sudah ada. Artinya apa? Di level nasional ini nanti, ya selain memberikan eksistensi kita, bahwasanya di Kutai Timur, di kota yang kecil, ini ada prodi MPI yang kemudian yang siap bersaing dengan perguruan tinggi atau dengan prodi-prodi yang lain di level nasional. Baru di tahun 2024 ini adalah kompet at national level, bahwasanya di tahun 2024 ini harapannya rencana atau kebijakan strategisnya, rencana strategisnya adalah prodi MPI ini dapat bersaing dengan perguruan tinggi atau prodi lain secara nasional. Ini harapannya. Karena memang nanti setiap 4 tahun sekali ini adalah selalu dirubah, harus dirubah. Artinya grand design-nya prodi MPI Sangatta Kutai Timur adalah seperti ini. Kemudian untuk kegiatan, selain kalian tadi ada pendidikan dan pengajaran, kemudian ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka di prodi MPI ini nanti ya mata kuliah saya itu di manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik dan manajemen dan satu mata kuliahnya apa kemarin profesi kependidikan itu nanti saya akan datangkan visiting lecturer atau dosen tamu dari kampus lain. Di profesi kependidikan sepertinya saya akan undang Pak Zainal Arifin yang kemarin jadi narasumber di webinar nasional kita prodi MPI. Jadi profesi pendidikan nanti untuk masa mata kuliah manajemen peserta didik saya akan undang Dr. Badrudin MPD dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Artinya apa? Artinya di dalam pembelajaran itu akan bervariasi, akan bervariatif karena tidak hanya dari dosen dalam saja yang kemudian memberikan materi, tapi saya juga adakan visiting lecturer ini dari dosen tamu dari perguruan tinggi lain yang sudah menjalin kerjasama dengan kita. Kemudian yang ketiga ada academic writing. Ya, nanti ada penjelasannya. Kemudian ada yang C, ada public speaking dan leadership academy. Public speaking ini akan menjadi garapan kita karena memang mau tidak mau, meskipun kita ini sudah menjadi mahasiswa, kadang kita ketika menghadapi orang banyak, disuruh bicara, disuruh presentasi, gagap, gugup, dan seterusnya itu wajar. Karena memang belum terbangun public speaking. Kalau yang sudah bagus, itu nanti akan mapan dengan sendiri, akan pede dengan sendirinya. Leadership Academy ini semacam LDK. Nanti di Prodi MPI akan memberikan pelatihan, akan memberikan workshop tentang apa? Tentang Leadership Academy. Baru yang terakhir adalah, ini yang terakhir saya. Oh, yang terakhir ada webinar nasional ya. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwasanya tanggal berapa kemarin itu? September, di awal September kemarin, 4 September kita berhasil melaksanakan webinar nasional yang pesertanya sangat antusias sekali dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ini nanti setiap semester kalau bisa ini harus kita lakukan atau kita wujudkan untuk webinar. Yang saya maksud academic writing adalah ini, bahwasanya dalam
kegiatan academic writing ini, maka yang pertama ada workshop manajemen referensi. Makanya seperti yang saya sampaikan kemarin, di Lisna sama Fitri, ketepatan kalian ada ospek apa kemarin itu. Maka mau tidak mau, kalian di maba ini harus terlewati. Kemarin 1-2 ini sudah saya laksanakan pada hari Sabtu, ya ini workshop manajemen referensi Mendeley dan mencari referensi artikel ilmiah dan e-book dan lain-lain sebagainya di internet. Maka kalian yang maba ini bisa jadi nanti yang ketiga ini pendampingan menggunakan makalah, karena memang awal-awal ya sudah barang tentu harus membutuhkan pengetahuan, membutuhkan pendampingan terkait dengan pembuatan makalah, bagaimana sistematikanya, bagaimana cara mencari referensinya, bagaimana membuat footnote referensi apa catatan kakinya, maka itu semuanya harus butuh pendampingan. Yang keempat ada workshop metodologi penelitian, ini nanti biasanya di akhir-akhir. Kemudian pengenalan Turnitin dan cara penggunaannya, ini biasanya untuk mahasiswa akhir, untuk membuat skripsi maka harus tahu berapa jumlah plagiarismenya. Maka mau tidak mau ini harus diajarkan kepada mahasiswa. Kemudian trik parafrase untuk membuat atau untuk mengatasi bagaimana caranya agar ini bisa lewat atau lolos dari plagiasi. Ini caranya seperti yang nomor 7 adalah menurunkan tingkat similarity atau plagiasi. Ini juga harus perlu dilatih. Kemudian pembimbingan judul skripsi seperti yang akan saya terapkan pada hari Sabtu insya Allah ini untuk mahasiswa semester 7. Pembimbingan judul skripsi, dan kemudian ada workshop penulisan artikel ilmiah dan pendampingan penulisan artikel ilmiah. Ini nanti untuk kalian yang berminat ingin membuat karya ilmiah, maka ini bisa diikuti atau bisa dilaksanakan pada saat kita sudah mulai tertarik dengan artikel ilmiah. Syukur-syukur dari awal ini kalian sudah mulai, wah Pak, sepertinya menarik ini bagaimana cara membuat artikel ilmiah yang bagus, kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Ini poinnya tinggi di tingkat saat akreditasi. Quotes of the day, student today, leader tomorrow. Bahwasanya hari ini kalian menjadi seorang mahasiswa, menjadi seorang murid. Maka besok kalian sudah barang tentu akan menjadi seorang leader, seorang pemimpin, seorang pengelola, seorang pengembang di lembaga pendidikan ataupun lembaga pendidikan umum atau pada umumnya. Kontak us ini yang dapat bisa difoto atau bisa diingat-ingat bahwasanya untuk Instagram MPI Staeskutim, MPI _ Staeskutim, ada juga Facebooknya MPI Staeskutim. Kemudian ini sebenarnya nama website ya, tapi tidak ada. Ini saya gantikan nomor WA saja, nomor WA saya itu. Dan kemudian ada channel YouTube MPI Staeskutim. Nanti bisa diikuti, bisa di-add sebagai pertemanan karena informasi yang berkaitan dengan MPI, prodi MPI, saya share di sana. Selain saya share di grup di WA, maka di Instagram, di Facebook, seperti hari ini, nanti channel YouTube untuk hari ini juga akan, insya Allah akan tayang di channel YouTube. Atau untuk PPAK pada hari ini. Nah, ini yang saya sampaikan, ya, kurang lebihnya nanti silahkan didiskusikan atau silahkan ditanyakan. Atau bisa jadi Pak, ini maksudnya apa Pak? Ini gini-gini, nah bisa ditanyakan. Maka silakan saya buka pertanyaan. Jangan tegang, santai saja. Silakan ambil kopinya, silakan ambil gorengannya. Saya minum kopi juga ini. Silakan, ada yang bertanya, monggo. Antika mau bertanya, Pak. Silakan. Pak, nanti kemungkinan kuliah kita offline atau online? Bagus sekali. Semangat, sudah berapi-api. Iya, Pak. Tanggal Itu dulu, Pak. kemarin itu. Kemarin tanggal berapa? 14 ya? Ini Hari tanggal 13. iya. Itu wakil menteri. Apa namanya? Wakil Bupati. Pak Kasmiti Bulang itu di beberapa link berita-berita online itu mengatakan bahwasanya 20 September besok itu sudah tatap muka secara langsung. Namun saat ini edaran dari Kemenak itu belum, artinya kalau kita kan di Kemenak kan ada pendisnya pendidikan Islam. Itu belum sampai kepada kita, apalagi di level kita PPKM level kita itu masih belum diizinkan. Yang boleh tatap muka itu hanya level 1 dan level 2. Artinya yang sudah itulah zonanya. Tapi Wakil Pak Kasmiti sudah mengatakan bahwasanya sudah bisa tatap muka.
itu sudah barang tentu, maka harus satu syaratnya yang pertama adalah minimal 70% atau semuanya lah. Kalau itu dosennya itu harus semua apa namanya tangan itu loh disuntik itu vaksin. Nah, itu harus divaksin semuanya satu. Yang kemudian mahasiswanya juga sama. Kalau seperti itu, apakah kemudian semua mahasiswa sudah merasakan atau sudah pernah divaksin? Kan kita tidak tahu. Rekodnya tidak ngerti. Maka bisa jadi kemungkinan kita masih online. Tapi yang jelas ditunggu saja karena edaran itu belum keluar, KRS belum keluar atau belum bisa diakses, maka bisa jadi saat ini ya untuk awal perkuliahan ini bisa jadi masih di online kan dulu, artinya masih daring dulu. Bisa jadi nanti mungkin 1 bulan, 2 bulan kondisi sudah bagus, kita bisa tatap muka. Untuk saat ini belum ada informasi yang baku dari Ketua STAI bahwasanya perkuliahan apakah daring atau sudah berani tatap muka. Itu pertanyaan jawaban dari Atika. Yang lain silakan. Saya Pak, Terima kasih. Fitri silakan. untuk mengenai mata kuliahnya nanti, itu nanti kayak gimana ya? Terus tentang SKS, KRS itu seperti apa ya? Soalnya pribadi saya masih bingung dengan hal itu. Oke. Sarul Ya, mau Pak. tanya Kak Sarul. Ya, open mic saya kira tanya. Oke. Saya Pak. Bentar. Saya jawab pertanyaan Oke, Fitri dulu, biar nggak lupa. Perkuliahan kita memakai sistem SKS, sistem kredit semester. Ya. Untuk kurikulum kalian saat ini itu memakai 144 SKS. Dan itu harus dihabiskan selama kurang lebih 7 semester. 8 semester itu kalian sudah free, sudah mengerjakan tugas akhir, dan sudah wisuda di semester 8 untuk kurikulum yang baru ini. Maka semua sistem ya itu semuanya berbasis online. Nanti kalian akan memiliki sandi. Kalau kalian pendaftaran kan sudah masuk di PMB awal itu. Sistemnya nanti seperti itu. Kalian akan masuk di siakatnya. Ya, sistem informasi akademiknya kalian nanti akan masuk, akan cetak KRS, dan kemudian akan di print out, baru kemudian nanti dibawa ke dosen penasihatnya masing-masing, minta tanda tangan, baru kemudian minta tanda tangan ke Prodi atau ke saya. Yang jelas semuanya akan diakses secara online. Nanti bagian akademik dan kemahasiswaan itu akan memberikan sebuah username dan password. Biasanya pakai NIM kalian itu untuk bisa mengakses di siakat. Yang jelas nanti akan diakses secara online. Bagaimana cara mengisi KRS, bagaimana cara kemudian print KHS-nya, nanti di setiap semester itu kalian akan dilakukan secara online. Ini pertanyaan, ini jawaban untuk Fitri. Nanti semuanya akan diakses secara online, Fit. Santai saja. Kalau memang tidak ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan ke saya atau bisa ditanyakan ke bagian akademik dan kemahasiswaan. Oke, betul. Bagus. Berarti ini salah satu masukan berarti agar mana? Saya tulis ya, mana tadi? Oke, itu jawaban untuk Fitri. Jadi nanti untuk siakat akan diakses secara online, dan ini semua mahasiswa diberikan username dan password masing-masing. Biasanya passwordnya nama dan ini NIM masing-masing mahasiswa. Sudah bisa ditangkap, Fitri? Oke. Siapa tadi? Fadil Ramadan, silakan. Ya. Ini Pak, masalah profil lulusannya, maksudnya dari peneliti di bidang MPI, maksudnya apa gitu yang diteliti dan ngapain aja di bidang peneliti di bidang MPI, maksudnya setelah lulus gitu. Oke. Ruang lingkup penelitian kita tuh banyak, luas. Nanti kita bisa meneliti masalah manajemen sarana prasarana, kita bisa meneliti masalah kepemimpinan, kita bisa meneliti masalah pengembangan kurikulum, pengelolaan pendidikan, pengelolaan pesantren. Wah, banyak sekali. Saya jelaskan sini setahun, 1 semester enggak selesai. Artinya lingkupnya sangat banyak sekali. Ya, tergantung mata kuliah yang kemudian kalian bisa pelajari, dan itu nanti bisa dilakukan riset. Misalkan mata kuliah yang saya ampu adalah pada mata kuliah, katakan ya, ini contoh saja, ini mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Mata kuliah yang saya ambil. Nah, makalah seperti ini, materi atau mata kuliah seperti ini kan bisa kita melakukan sebuah riset. Misalkan tentang Islam, masuknya Islam ke Indonesia.
Misalkan masuknya Islam di tanah Kalimantan. Nah, ini kita bisa melakukan sebuah riset dan kemudian hasil risetnya itu akan menjadi apa? Akan menjadi sebuah materi yang ada di dalam perkuliahan. Artinya banyak ruang lingkup, banyak apa namanya garapan-garapan ketika kita ingin menjadi seorang peneliti di bidang MPI. Nanti seiring dengan berjalannya waktu akan kita bahas santai saja, artinya tidak usah risau, Pak, ini nanti apa masalahnya. Syukur-syukur kita bisa menelisik ini studi pustaka, ayat-ayat tentang manajemen, katakan ayat-ayat tentang perencanaan, ayat-ayat tentang pelaksanaan, atau ayat-ayat tentang pengorganisasian lembaga pendidikan itu seperti apa, ada tidak dalam Al-Quran, ada tidak di dalam hadis. Nah, ada, itu semuanya bisa dilakukan sebuah kajian pustaka atau studi literatur. Artinya ruang lingkup kita di pengelolaan pendidikan itu sangat banyak sekali. Bisa diterima, Fadil? Bisa. Yang lainnya, silakan. Apakah sudah cukup? Kalau cukup, silahkan ambil konsumsinya di rumah masing-masing. Ya, masa mau saya lempar dari sini? Tidak mungkin. Ini ada yang baru datang ya, yang baru datang saya akan berikan apa namanya yang di kolom chat itu. Silakan yang belum isi, silakan mengisi form sebentar saja. Tadi ada yang keluar kayaknya, siapa itu? Nur saya tadi keluar ini. Yang barusan masuk ada Kamaria. Ini perlu perkenalan lagi kayaknya nih. Kamaria mana ini orangnya? Kamaria. Cek, Halo, open Pak. mic. Nah, tinggal di mana Kamaria? Saya sudah, Pak. Sudah. Tadi terkeluar. Oh, terkeluar. Ini yang baru masuk siapa ini? Walengko, Amelia Putri, Amel. Saya ingin bertanya, Pak. Oh, bertanya. Ya. Enggak apa-apa, tanya dulu wes, nanti perkenalannya dilanjut lagi. Silakan. Tentang Vicky tadi ada kan Bapak jelaskan. Apa? Dosennya Abdul Qadir kalau nggak salah tadi. Iya, ya. Beliau kan sedang menjadi Masuk. Ada punya jabatan di ini yayasan pesantren di kilo berapa gitu. Pesantrennya beliau itu. Ya, apakah beliau itu pesantren Al-Munawir. Apakah beliau bisa setiap mata pelajarannya menghadiri atau kita misalkan sudah offline, apakah pelajarannya nanti via Zoom kan juga? Oke. Kalau tatap muka, sudah tatap muka mau tidak mau ya kita harus ke kampus ngajarnya. Ya, mau tidak mau harus ke kampus. Satu ya. Kemudian kalau memang masih online, ini biasanya para dosen menggunakan aplikasi berupa biasanya ada WA Group, kemudian bisa juga seperti ini ya. Jadi pembelajarannya model Zoom virtual seperti ini. Ada juga yang menggunakan Google yang saya pakai Google Classroom. Ada kemudian Zoom, selain Zoom itu ada satu apa itu? Google Meet. Ada Google Meet. Artinya banyak platform pembelajaran yang dapat digunakan. Ya, kalau memang kita tatap muka masih belum diizinkan oleh pemerintah, mau nggak mau ya kita harus seperti ini perkuliahannya. Tapi kalau saya biasanya pakai Google Classroom dengan pakai WA Group. Jadi WA Group untuk diskusi dan kemudian Google Classroom untuk ambil absensi dan kemudian tugas, sebaran makalah, kemudian saya share di sana. Setiap saat bisa dilihat. Itu Firza, bisa ditangkap? Atau ada tanggapan? Siapa? Terima kasih. Cukup. Sama-sama. Ada yang bertanya lagi? Kalau ada bertanya, saya lanjutkan perkenalan. Ada yang belum ini kayaknya. Amelia, Ahmad Sukron, sama Cici. Amelia Putri, dari mana? Silakan open mic, open video. Saya dari Bengalon, Pak. Bengalon. Ibu alumni mana? SMK 1 Bengalon. SMK Bengalon itu Pak, siapa namanya? Pak Agus? Bukan? Pak Agus.
SMK 1 Bengalan itu Oh, kepala SMK bukan. sekolah. Pak Agus itu di SMA. Ya, sorry, maaf. Dan jadi enggak ngerti. Kalau di SMA 1 itu sepertinya ada Pak Agus Sulistianto, ada siapa itu dulu? Itu dosen di STAS juga. Dosen yang kemudian dosen tetap yang luar biasa, artinya wirawiri tiap hari ke Bengalan, kemudian ke Sangatta juga. Oke, Ahmad Sukron. Baik, Pak. Baik. Tinggal di mana? Dari Marangkayu. Marangkayu. Jauhnya sampean ke Marangkayu. Besok kalau tatap muka siap, PP. Insya Allah, Pak, diusahakan. Ya, kalau ada gitu ya pas di sini dekat-dekat. Sebenarnya banyak pertanyaan dari wali santri atau wali mahasiswa, dan juga banyak mahasiswa yang tanya, Pak, apakah di STAS itu menyediakan boarding? Kalau kita ada boarding, kalau kita ada semacam mes asrama untuk mahasiswa, itu lebih maksimal lagi kita. Karena banyak mahasiswa itu yang dari luar, ya banyak yang dari Sanatelen, dari Sandaran, Pak, ada enggak boarding school-nya? Karena kalau ada boardingnya enak. Anak saya ini biasanya akan mudah kontrolnya karena di asrama. Kalau di kosan ya seperti itulah. Nah, artinya kurang maksimal pembelajarannya. Yaitu ke depan PR kita memang itu. Grand design atau master plan kita adalah mendirikan asrama. Ya syukur-syukur besok bisa terwujud. Syukron enak itu. Ini yang jauh-jauh bisa. Amin. Alumni mana Syukron? Dari Lamongan, Pak. Duh, Lamongan mana? Tetangga, Tonggo. Berondong, Pak, Berondong. Berondong? Ya. Saya dulu Berondong itu punya teman. Waktu aliyah itu. Siapa ya? Entah di mana. Kalau yang saya ingat itu masih di Paciran. Di Solokuro. Oh, Paciran. Ya, Solokuro tahu enggak? Tahu, Pak, tahu. Nah, ada teman saya. Ini yang Jawa cuma Sukron aja. Yang lainnya ada enggak yang dari Jawa? Nothing. No one. Cuma pernah aja ternyata yang Jawa. Cuma kita ada yang lainnya Sulawesi. Hah? Not. Apa Rul? Sarul? Nggak ada Pak yang dari Jawa nggak. Oh iya, cuma saya dan Sukron aja berarti. Cici, dari mana Cici? Saya dari Manubar, Pak. Cuman Manubar. tinggal di Sangatta. Manubar itu mana? Daerah Sangkulirang. Yang katanya nyebrang lagi itu? Iya, Nggak. Pak. Oh, jauh berarti. Dulu alumni mana? Alumni SMA N1 Sandaran. Sandaran. Dulu saya pernah ditawarin di SMP. Ada SMP-nya enggak di Sandaran itu? Ada, Pak, ada. Dulu SMP 3 atau SMP 5 gitu dulu tuh. SMP 1 juga, Pak. Cuman kalau di Manubar induknya, Pak, cabangnya banyak. Di Susu ada juga. Ya, awal pertama kali dulu saya datang 2016 di sini tuh pernah ditawari di Sandaran. Kalau tidak salah SMP 3 itu yang nawarin saya itu untuk ngajar di sana. Ah, jauhnya katanya aksesnya. Ribet ke Pak kalau mau Sangatta. Ya, Sangatta aja sini. Dulu saya juga di Persada juga pernah. Kemudian di 2016 saya lamar dan diterima di STAIS ini. Ada yang bertanya lagi? Kalau enggak kita akhiri, kita close. Kurang lebih kita hampir 2 jam ternyata ya. Kita mulai awal, mulai open. Ada yang ditanyakan? Atau kita rasa sudah cukup? Wah, ini mantuk-mantuk itu Sahrul itu. Artinya apa? Suatu saat jika bingung, perwakilan dari Kosma, Lisna, ataupun dari Fitri itu bisa hubungi saya, bisa kontak. Kalau memang ada yang perlu dipertanyakan, silakan. Atau justru kalau kalian ingin tanya sendiri, silakan juga. Tadi kan sudah saya share nomor WA saya. Artinya apa? Bahkan saya sudah bergabung yang di kelas reguler itu. Yang di kelas pagi atau siang itu. Nanti bisa bertanya secara langsung kepada saya terkait dengan apa? Semua yang berhubungan dengan perkuliahan. Nanti bisa bertanya secara langsung kepada saya. Jangan telepon. Kalau telepon biasanya saya tidak selalu pegang HP. Maka kalau WA, ketika saya nganggur, ketika saya tidak ada kerjaan, biasanya tetap saya akan balas chat dari semua mahasiswa. Kalau sudah, kita bisa diakhiri, bisa selesai. Atau ada yang belum isi tadi? Sudah isi semuanya kah ini? Linknya, formnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Pak, Ini diisi, Sahrul Pak, Ramadan. Ada yang belum tadi itu kayaknya? Silakan diisi atau nanti saya akan berikan ke Lisna ataupun saya akan ke Fitri untuk di-share di grup dan bisa memberikan atau mengisi
linknya di mana. Cukup ya berarti hari ini? Ya, cukup. Oke, Siap. silakan open video. Saya akan ambil satu foto saja. Biar kelihatannya ini mana? Kurang satu Uswatun Umi. Aslinya mana? Uswatun Umi Dari Sangatta, Pak. Dari Tapi Sangatta. sempat ke Jawa sebentar, mondok. Di mana? Apa, Pak? Di mana? Di Sangatta, Pak. Sangatta. di Alumni mana? Temboro. Alumni mana? SMA 1, tapi mondok sebentar di Temboro. Di Temboro. Madiun. Wah, gitu ya. Ada teman saya tuh. Oke, Nur Saira, Kamaria, Irma mana ini? Enggak muncul. Nur Saira, Irma. Kalau nggak ada, sudah saya ambil. Siap apa, Pak? Oke. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan hari ini membawa berkah. Hari ini membawa keberkahan bagi kita semua dan mudah-mudahan kalian dimudahkan untuk belajarnya, untuk perkuliahannya. Pesan saya ketika perkuliahan nanti, apapun yang menjadi tugas, apapun yang menjadi amanah dari dosen, maka silahkan dikerjakan dengan baik. Karena memang ketika kita nurut dan manut kepada dosen, maka sudah barang tentu urusan kita akan dilancarkan. Tapi kalau satu sudah jarang absen, tugas nggak mau mengerjakan, kemudian presentasi nggak ikut hadir, cuma numpang nama aja di makalah, ya maka sudah barang tentu jangan salahkan kalau kemudian dosen tidak mengeluarkan nilainya atau mengeluarkan nilai tapi nilainya minim sekali. Maka intinya kalian harus patuh, harus taat dan disiplin terhadap semua peraturan yang telah dibuat oleh para dosen. Demikian dari saya, akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.